Alhamdulillahilladzi tahhara quluba awliyaihi an-najasi ghairihi wa nawwarahu bi nuri ma'rifatihi abadan abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Dalam tabligh kita juga jadi murid. Murid itu adalah orang yang menginginkan Allah, orang yang cari Allah ya. Kalau masih cari selain Allah, berarti bukan murid. Dan tabligh kita juga jadi murid. Syekh kita yang pertama Maulana Ilyas, kemudian Maulana Yusuf, kemudian Maulana Inamul Hasan. Di akhir zaman Maulana Inamul Hasan membentuk syuro. Syuro ini kumpulan masyayikh, syuro alami, yang mengawal manhaj nubuwah dalam dakwah ini yang diilhamkan kepada Maulana Ilyas, dikawal oleh masyayikh-masyayikh. Olehnya itu setiap kita hendaknya menghubungkan diri dengan masjidnya, dan setiap masjid hendaknya menghubungkan dengan halaqah, setiap halaqah dengan markas, setiap markas dengan provinsi, setiap provinsi dengan syuro negaranya. Dan syuro di setiap negara ada hubungan dengan masyayikh. Ikuti arahan-arahan. Baroki man syauku celna. Jalankan usaha dakwah, ikut arahan-arahan masyayikh. Kita di pesantren juga apalagi pesantren kita pesantren yang berhubungan dengan markas, tetap masih ada hubungannya dengan masyayikh juga, dengan syuro dan masyayikh. Begitu juga mudir yang merintis pondok, muassis atau mudir, dan asatizah yang ada punya sanad sampai kepada Rasulullah. Dan dalam membina pesantren, mengelola pesantren, mendidik santri-santri juga berdasarkan tarbiyah yang dia dapati dari guru-gurunya. Sebagaimana kita masuk dalam tabligh, mau islah diri kita, mau cari Allah, mau dekat dengan Allah, mau diridhoi oleh Allah, mau dapat amalkan agama dengan sempurna, sehingga mencapai ridho Allah, sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Tapi metode tabligh beserta dengan itu, kita juga fikirkan seluruh keluarga kita, masyarakat kita, dan seluruh alam, juga bagaimana amalkan agama dengan sempurna sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Nah, tarbiyah dari masyayikh kita, kalimat man neme khair, dalam ketaatan ada kebaikan. Kaki kiri kita injak nafsu kita, kaki kanan masuk surga. Kertebi rehna, dertebi rehna. Buat usaha dakwah terus menerus, tapi timbulkan rasa takut. Jangan-jangan kerja dakwah saya ini tidak diterima oleh Allah. Jangan-jangan kerja dakwah saya ini bertentangan dengan arahan masyayikh kita. Mayusina rehna, tapi jangan putus asa. Mangtebi rehna, terus juga minta sama Allah supaya diberikan hidayah dan taufik. Man nebi rehna, dan juga wujudkan sifat taat sama orang tua-tua kita. Nah, di pesantren juga begitu. Kalau nggak punya sifat taat, susah, nggak bisa jadi baik. Jadi kita masuk di pesantren, kita masuk dalam tabligh, mau ingin baik, itu tujuannya. Kapan kita bisa baik? Kalau kita dekat sama Allah, kalau kita kenal Allah, kalau kita dekat sama Allah, kita tahu maunya Allah, yang disukai Allah apa, dan kita kerjakan itu.
yang dibenci oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah apa, kita jauhkan diri kita dari itu. Disitulah pentingnya ilmu dan zikir. Pentingnya apa? Ilmu dan zikir. Setelah iman, penting ilmu dan zikir. Supaya perhambaan kita itu benar. Dimulai dari sholat. Iman, sholat, ilmu, dan zikir. Nanti buah daripada ibadah itu apa? Apa buahnya? Akhlak. Apa buahnya? Akhlak. Hablum minan nas. Sifat kelima. Tapi semua hablum minallah, hablum minan nas, kalau tidak ada ikhlas, tertolak. Kalau tidak ada ikhlas, tertolak. Ini islah kita di sini. Dalam 5 sifat ini. Tabligh itu untuk membawa 5 sifat itu keliling dunia. Nah, kita sudah bahas kemarin-kemarin bagaimana menjadi murid yang selamat dari kemurkaan Allah. Jadi murid yang selamat daripada laknatnya Allah, dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menjumpai pembimbing ruhaniah kita, sebelum kita menjumpai Syekh Kamil, yajal ihtimamuhu bizikir wassalah ala nabi. Setelah yang fardu kita perhatikan, terutama salat berjamaah di masjid, juga kita perhatikan zikir-zikir kita dan salawat kepada Nabi. Ini diperhatikan betul. Waktu-waktu zikir diperhatikan. Zikir sesudah sholat subuh ini. Setelah itu kita punya zikir pagi petang. Setelah itu kita punya hizbul bahri. Kemudian kita punya amalan sholat isyraq, nawafil ini. Jadi di samping fardu, menguatkan fardu dengan amalan nafilah. Menguatkan sholat fardu dan nafilah itulah dengan zikir dan selawat. Ini. Zikir masuk di dalamnya baca Quran, zikir masuk di dalamnya istighfar. Isyraq nanti. Jadi jangan malas-malas salat isyraq. Menyempurnakan kita punya salat fardu. Dan juga dapat ibadah haji yang mabrur, pahala ibadah haji yang sempurna. Coba angkat tangan yang sudah pergi haji, angkat tangan. Nah, ini kita salat isyraq, kita dapat pahala ibadah haji. Siapa yang mau dapat pahala ibadah haji? Nah, salat isyraq. Zikir dan selawat Nabi ini miftah abwabal khair. Kunci pembuka segala kebaikan. Zikir dan selawat Nabi ini apa? Kunci pintu segala kebaikan. Miftah abwabal khair. Coba ulangi. Miftah abwabal khair. Ma'al uzlah fi waktu zikir. Tetapi kita baca zikir dan selawat ini disertai dengan uzlah waktu berzikir. Jadi jangan kita waktu zikir ngobrol, waktu baca selawat main-main, waktu baca selawat baca zikir ngantuk-ngantuk, nggak kena. Jadi harus disertai dengan uzlah, fokus, jangan ngobrol, jangan bercanda, khusyuk. Kita sudah ajarkan kemarin, sekuat mampu kita menghadirkan makna-makna. Jadi tidak cukup kita ibadah. Jadi untuk menguatkan ibadah ini, di samping ilmu yang kita pelajari di kelas dan di momentum-momentum yang lain, arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, juga kita kuatkan dengan zikir dan salawat. Setelah fardu dan nawafil, sempurnakan zikir dengan salawat. Karena zikir dan salawat ini miftahu abwabil khair. Karena zikir dan salawat ini kunci pembuka pintu segala kebaikan. Tapi harus zikir itu disertai dengan uzlah, menyendiri, khusyuk. Kalau kita sudah mulai berzikir, mulai berselawat, jangan lihat kanan, jangan lihat kiri.
uzlah kita, fokus kita. Wa taqlilil goda, juga kalau kita sudah mau berjalan di jalan Allah, menuju Allah, untuk cari Allah, supaya kita mengenal apa maunya Allah, maka kita harus kurangi makan. Maka di pondok ini satu peningkatan ini. Berjalan alhamdulillah makan 2 kali. Nah, waktunya sudah berkurang dari 3 kali jadi 2 kali. Nah, tinggal kalian kamiyahnya, ukurannya. Makan jangan banyak-banyak. Cukup sekedar mengganjal perut. Nah, karena yang banyak makan itu membuat hati kita jadi keras, malas ibadah, ngantuk. Jadi di samping kita menguatkan zikir dengan salawat, zikir itu dan salawat itu disertai dengan uzlah, juga disertai dengan kurangi makan. Taqlidil ghada wal ma', kurangi makan dan minum. Wa istimalu syai' minas syiyam was samt, juga penting untuk menguatkan zikir dengan selawat, kita bantu dengan puasa. Hati-hati dari mencampur-campurkan zikir. Jadi zikir-zikir yang Maulana berikan sama kalian di pondok ini, itu yang kalian kerjakan. Jangan campur-campur dengan yang lain-lain dulu. Ya, jangan sembarangan masukkan zikir-zikir yang lain. Jadi amalan-amalan itu dikerjakan sampai kita jumpa syekh pembimbing ruhani ke depannya. Ya. Tapi kita harus cari yas'a fi talabi syekh al-kamil. Kita terus mencari pembimbing ruhani kita yang terus membimbing kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sifat-sifat murid dan keadaan-keadaannya yang perlu kita pegang, perlu kita bawa dalam kehidupan kita. Nah, kemudian kita pelajari di sini al-umur allati takunu sababan li tardil murid minasyekh. Apakah perkara-perkara yang menyebabkan murid itu terpental dari syekh? Apa yang menyebabkan murid itu terusir dari bimbingan syekh? Nah, ini sudah Maulana ceritakan, ada di antara teman-teman kalian yang membuat hati Maulana itu luka. Karena perbuatannya itu orang pasar pun nggak bisa buat begitu kayaknya. Nggak mungkin buat begitu. Tapi kok ini santri kita bisa-bisanya buat amalan yang seperti itu. Sehingga waktu di Jawa sana jumpa Maulana, nangis-nangis minta maaf. Ya, kalau maaf kita maafkan, cuman bimbingan tidak akan didapat lagi. Sudah mengikuti hawa nafsunya. Ini kenapa sampai orang tidak mau dibimbing? Kenapa murid itu mau jalan sendiri, tidak mengikuti arahan ustadznya? Yang pertama aghrad. Karena datang di pondok ada tujuan-tujuan dunia. Atau di tengah-tengah perjalanan di pondok punya tujuan dunia. Mau pacaran kah di pondok? Tujuannya sudah menyimpang, bukan belajar lagi, tujuannya mau nonton di HP. Tabligh juga begitu. Lama-lama tujuannya sudah mau cari kemasyhuran, mau jadi pembayin, mau jadi penceramah, mau jadi terkenal. Jadi kalau sudah masuk keduniaan di dalam hati, nggak ada lagi pembinaan. Pembinaan tarbiyah kita tidak akan dapati kalau kita sudah punya kepentingan dunia dalam hati kita. Nggak mau dengar nasihat, dan tidak akan mau minta nasihat. Nggak mau minta nasihat, sendiri aja. Jadi yang pertama yang menyebabkan kita terlepas dari bimbingan apa? Aghrad.
Ada kepentingan-kepentingan. Yang kedua, al-i'tirad bil qalbi wal lisan. Yang kedua, i'tirad. Apa itu i'tirad? Al-i'tiradu. Punya sifat kritik. Melawan, mengkritik, melawan ustadznya, melawan syekhnya. Yang ketiga, kazazatil murid min zuhuri basyariyati syekh. Kazazatul murid itu nampak sifat kemanusiaan gurunya itu nampak oleh dia. Oh, saya sangka guru saya ini wali, tapi kok dia seperti manusia biasa. Ya namanya wali itu manusia biasa, bukan malaikat. Dia juga makan, dia juga ketawa. Tapi terkadang terlalu fanatik yang berlebihan, dikirain wali itu jenis lain. Wali nggak boleh ketawa. Masa guru saya ketawa kayak orang biasa? Nah, jadi yang begini-begini ini menyebabkan dia tidak lagi cinta sama gurunya, tidak hormat sama gurunya. Berarti salah saya selama ini. Jadikan guru saya ini dia ketawa-ketawa ya. Itu kayak mufasir itu kalau ngomong sama tamu-tamu yang datang itu, wah ketawanya luar biasa itu. Kayak nggak layak jadi syekh. Tapi sebetulnya itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sembunyikan itu makomnya kewalian beliau itu dengan tertawa terbahak-bahak kalau ada tamu. Sawa gitu. Jadi jangan kita anggap guru kita kalau tertawa-tawa atau terkadang main-main sama kita itu makomnya turun. Tidak. Itu Allah punya hikmah di dalamnya itu. Juga diantaranya menyebabkan kita tidak terbina, kita tidak mendapatkan manfaat dari ilmu, dari keberkahan guru kita, ustadz kita, syekh kita, sukutuhu hurmatahu minal qalbi. Sukut hurmatihi minal qalbi. Rasa penghormatan kita kepada guru kita, kepada ustadz kita, kepada syekh kita itu telah jatuh dari hati kita. Kalau kita sudah tidak memuliakan, kalau kita sudah tidak menghormati ustadz kita, guru kita, ya nggak akan dapat manfaat dari ilmunya. Nggak ada. Jadi harus ta'zim, harus hormat sama guru kita, sama ustadz kita itu. Itu penting untuk mendapatkan keberkahan ilmunya, mendapatkan tarbiyahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala disembah bukan karena tujuan-tujuan yang lain, tapi karena Dia Allah punya hak uluhiyah dan kewajiban kita sebagai hamba. Begitu juga guru kita, syekh kita bersuhbah dengannya li gharadin litajlibihi mualatihi ilallah, supaya tujuannya apa kita dekat sama ustadz, sama guru, sama pembimbing kita, supaya dia bisa mengantar kita kepada Allah. Dia dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dan membersihkan niat kita yang salah, membersihkan amalan kita yang salah, membersihkan semangat hidup kita yang salah, membersihkan pola-pola pikir kita yang salah, yang masih banyak kotoran-kotorannya dibersihkan supaya kita menghadap Allah, Allah senang dengan kita. Gimana kalau orang menghadap kita matanya babelek, telinganya bacongek, mulutnya bajigong, badannya penuh dengan kotoran, kita senang jumpa sama orang itu? Ada senang apa tidak? Walillahi matsalul a'la, apalagi Allah, ya kan? Untuk itu hadirin dan para santri-santri sekalian,
Untuk itu seorang guru, seorang ustadz atau seorang pembina, seorang mursyid, seorang syekh diperintahkan biqam'il muridin wa zajrihim an mutaba'atil hawa fi aqalil qalil. Maka syekh diperintahkan oleh Allah untuk menekan murid-muridnya dan menegur mereka, menghukum mereka dari mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau murid mengikuti hawa nafsu, maka seorang guru, seorang ustaz, seorang murabbi, seorang syekh punya kewajiban untuk menekan santri itu, menghukum dia supaya dia tidak mengikuti hawa nafsu. Bila perlu memukul, menegur, menghukum supaya santri murid tidak mengikuti hawa nafsu. Kenapa harus guru, murid, ustadz, syekh terjun menegur, memarahi, memberikan hukuman? Karena di saat murid itu mengikuti hawa nafsunya, sesungguhnya dia sudah kafir secara tidak langsung. Karena ayat Quran mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu melihat orang yang mengikuti hawa nafsunya, sesungguhnya dia telah menjadikan hawa nafsunya Tuhan. Jadi kalau kita ikut terus kemauan nafsu kita, itu nanti secara tidak langsung kita udah menjadikan hawa nafsu itu sebagai tujuan hidup kita, sebagai Tuhan kita. Karena di mana kita maksiat kepada awamirullah, saat itu kita taat sama hawa nafsu kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma tahtas samai ilahun yu'bad min dunillah." Tidak ada yang disembah selain Allah itu yang lebih parah min hawa muttaba, daripada mengikuti hawa nafsu. Tidak ada di bawah kolong langit ini Tuhan yang disembah yang lebih parah daripada mengikuti hawa nafsu. Jadi mengikuti hawa nafsu ini seperti menyembah Tuhan, bahkan lebih parah lagi. Jadi ini masalah besar santri-santriku sekalian, perkara mengikuti hawa nafsu. Nah, kalau murid sudah mengetahui perkara-perkara ini semuanya, fala yaqdab ala syekh idza lam yuwafiq hawahu fi ghardihi. Maka murid jangan marah-marah, jangan ngambek, jangan putus asa kalau dimarahi ustadz, kalau dimarahi gurunya atas perkara yang tidak disetujui oleh guru. Karena itu berdasarkan hawa nafsu, karena semua keinginan-keinginan murid itu masih mengikuti hawa nafsu. Makanya ustadz tidak kasih izin itu. Nah, kalau tidak dikasih izin, jangan memble, jangan marah, jangan bombe, bahkan bersyukur. Tidak direstui oleh ustadz, berarti apa yang saya inginkan itu masih mengikuti hawa nafsu. Fa inna syekh a'rafa bi masalih wa adra bi wujuhil madar wa tilmid jahil. Karena guru, ustadz atau syekh, dia tahu kemaslahatan muridnya. Dia tahu, dia lebih tahu apa-apa yang membahayakan muridnya, sedangkan murid jahil, tidak tahu sama sekali. Jadi kalau ada murid, santri-santri ingin sesuatu dalam setiap urusannya, tapi ustadz atau gurunya, syekhnya tidak setuju, tidak menyetujui, tidak membantu dia, maka murid hendaknya paham bahwa ustadz, guru, syekh melarang saya berbuat seperti itu li ajli maslahatahu. Itu ada maslahatnya. Wa daf'i mafasad, dan itu menolak kerusakan-kerusakan yang terjadi pada diri kita. Harus dipahami seperti itu.
Tapi kalau murid udah dilarang, nggak disetujui, ngambek, memble, lari dari pondok, ya toh, ngata-ngatain pondok dan sebagainya, maka inqata'a anisy, terputuslah hubungan dia dengan ustaz, terputuslah hubungan dia dengan guru, terputuslah hubungan dia dengan syekh, dan tidak mendapatkan tarbiyah lagi, tidak mendapatkan doa-doanya guru, dan bisa dibayangkan gimana nasib dia nanti. Hampir rata-rata su'ul khatimah, hampir rata-rata kehidupannya jadi buruk, jauh dari agama, mengikuti hawa nafsu, ujung-ujungnya semoga Allah pelihara su'ul khatimah, la rujuk lahu asla, susah untuk kembali orang yang seperti ini, ikuti hawa nafsu. Demikianlah hadirin dan para santri sekalian, semoga bermanfaat dalam rangka sikap kita menjadi seorang murid, menjadi seorang santri, bagaimana betul-betul mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma alimna manfa'na, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna husna nadfi ma yurdika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.